Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perkuliahan kita. Semoga kehadiran kita semua di sini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kemarin kita telah membahas masalah wawasan Islam tentang Tuhan, dan sudah kita bahas bagian dari sifat-sifat Allah, bahwasanya ya manusia atau umat Islam itu wajib beriman kepada Allah. Beriman itu ada dua, beriman secara umum, secara global, dan iman secara terperinci atau secara implisit. Secara global, umat Islam harus mempercayai bahwa adanya Allah, itu bentuk keimanan yang secara umum, secara global, secara mujmal. Namun secara terperinci, secara khusus, umat Islam wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah seperti kemarin yang saya sampaikan, ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mukhal, dan ada satu sifat jaiz. Sifat wajib Allah sudah kita bahas di 8 kemarin. Yang pertama adalah wujud, bahwa Allah itu ada, ya. Namun keberadaan Allah tidak seperti keberadaan manusia, ya. Allah itu ada tapi tidak berada, artinya tidak menempati satu tempat, ya. Yang kedua, qidam atau terdahulu, ya. Allah itu terdahulu maksudnya adalah tidak ada permulaannya, tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Jadi Allah itulah yang pertama. Allah itu terdahulu. Tidak seperti manusia, kita didahului oleh bapak kita didahului oleh kakek kita didahului oleh buyut kita, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Allah itu tidak ada yang mendahului, maka Allah itu bersifat qadim. Oleh karena itu Allah itu bersifat mukhal, bersifat apa? Kudus, baru, karena Allah itu qadim. Yang ketiga kemarin adalah baqa itu adalah kekal. Maksudnya adalah, ya, Allah itu tidak dibatasi, keberadaan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, ya. Allah itu akan ada terus, tidak seperti kita hidup di dunia ini dibatasi waktu, ya. Setelah kita mencapai batasan waktu umur kita meninggal, kemudian kita ada kembali di alam kubur. Alam kubur pun itu berakhir, nanti ya ganti alam akhirat dan seterusnya. Nah, Allah tidak dibatasi oleh waktu, ya. Allah abadi. Yang keempat, mukhalafatul khawadisi, artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah, ya, baik zat, sifat maupun af'alnya, ya, Jadi Allah itu zatnya tidak ada yang menyamai, tidak seperti zatnya manusia, tidak seperti zatnya makhluk, sifatnya juga sama. Nah, makanya Allah itu bersifat mukhalafatul hawadisi. Maka mukhal bagi Allah itu sama dengan makhluk. Oleh karena itu sifat mukhal Allah itu sebagai lawannya sifat mukhalafatul hawadisi adalah mumatsalatul hawadisi. Allah itu mustahil bersifat mumatsalatul hawadisi, menyamai makhluk. Ya, wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Ya. Adanya Allah itu, ya, karena dengan dirinya sendiri, tidak butuh bantuan siapapun dan tidak membutuhkan apapun. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Allah itu ada tapi tidak berada, ya. Allah itu ada tapi keberadaannya tidak di satu tempat, ya, di mana seperti makhluk itu tidak. Kalau misalkan kita laptop, ya, ada di mana laptop itu? Ada di atas meja. Nah, maka laptop itu butuh meja untuk menunjukkan keberadaannya. Nah, dan Allah itu adanya itu tidak, keberadaannya tidak seperti keberadaan makhluk-makhluk lain tidak seperti makhluk, ya. Jadi Allah itu ada tidak berada, karena jika Allah itu berada, maka Allah itu membutuhkan satu tempat untuk menunjukkan eksistensinya, seperti laptop, seperti pulpen, seperti baju yang butuh lemari dan lain sebagainya. Allah mukhal, ya. Allah mukhal bersifat seperti itu karena Allah itu qiyamu binafsi, cukup dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Bahkan Allah itu dalam salah satu pendapat tidak butuh disembah. Artinya, ya, makhluk itu menyembah Allah atau tidak, Allah itu tidak akan kekurangan kemuliaannya. Allah akan tetap menjadi Tuhan, tidak akan mengulangi derajat ketuhanannya. Maka Allah itu tidak butuh apapun. Oleh karena disebut qiyamu binafsihi. Nah, yang selanjutnya adalah
wahdaniyah. Allah itu satu. Satu artinya tidak terbilang, tidak terdiri dari bagian-bagian sebagaimana makhluk-makhluk, ya. Sebagaimana makhluknya seperti manusia. Manusia itu tidak wahdaniyah karena terdiri dari berbagai juz, terdiri dari berbagai bagian, tangan, kaki dan kepala. Allah itu tidak, Allah itu wahdaniyah, ya. Kesatuan, esa, ya. Kemudian kodrat, kodrat artinya kuasa. Allah itu mampu melakukan apapun, ya. Tidak ada sesuatu yang membatasi kemampuan Allah. Beda dengan makhluk, makhluk itu pasti kemampuannya akan berbeda. Kita mampu tidur, ya, tapi ketika kita dihadapkan pada permasalahan, pada ngantuk, kita mampu untuk terjaga tidak tidur. Tapi kalau kita dihadapkan pada rasa ngantuk, pasti kita tidak akan kuasa menahan mata kita untuk terus terjaga. Ya, lama kelamaan kita pasti akan tidur. Nah, ini kekuasaan manusia terbatas, ya. Sedangkan Allah tidak. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh apapun. Ya, irodah, Allah itu maha berkehendak. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak sebuah keterpaksaan. Beda dengan manusia, kita kadang mampu melakukan sesuatu seperti kuliah, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri dari berapa puluh ribu mahasiswa Unisula itu tidak semuanya kuliah itu karena keinginannya sendiri. Ada yang dipaksa orang tuanya. Nah, ini kalian mampu kuliah, tapi sebagian karena keterpaksaan. Ya. Tidak seperti Allah. Allah itu melakukan segala sesuatunya itu karena kehendaknya. Allah itu tidak pernah terpaksa. Maka ya, Allah itu mukhal bersifat karohah. Allah itu mukhal bersifat terpaksa. Allah itu selalu melakukan apapun karena kehendaknya. Beda dengan makhluk, ya. Kita kuliah kadang karena dipaksa. Kita kuliah karena terpaksa ingin mencari nilai dan sebagainya, ya. Itu manusia. Sedangkan Allah irodah. Nah, itu kedelapan sifat yang telah kita bahas. Yang selanjutnya ini masih membahas tentang sifat-sifat wajib Allah dan mukhal, ya. Nanti insya Allah pada sifat jaiz. Sifat yang ke-9 adalah ilmu, ya. Allah itu maha mengetahui, ya. Maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun, ya. Tidak dibatasi oleh apapun. Seorang muslim harus yakin bahwa Allah itu, ya, bersifat ilmu, mengetahui segala sesuatu, ya. Segala sesuatu semuanya, baik yang dohir maupun yang batin. Yang dohir apa yang kita ucapkan, yang batin apa yang kita ucapkan di dalam hati kita itu batinnya, ya. Apa yang kita prasangka kita kepada orang lain, Allah mengetahui itu, walaupun itu di dalam hati kita tidak terucapkan melalui lisan. Karena Allah itu ya ya'lamul asya'a kullaha dhahiran wa batinan, ya. Jadi segala sesuatu yang dohir, ya, yang kasat mata, yang terlihat oleh mata maupun yang tidak, yang ada di dalam hati, ya. Kemudian pengetahuan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan Allah itu mengetahui seluruh jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ya. Tahu jumlah berapa, ya, butir debu, berapa butir kerikil, itu Allah itu tahu semuanya. Allah itu tahu berapa jumlah daun yang menempel di semua pohon di alam jagat ini, mulai dari awal sampai dengan akhir nanti. Allah tahu, ya. Allah itu ya'lamu adada habbatir romli, adada habbatir romal. Jadi Allah itu mengetahui, ibaratnya mengetahui seluruh butiran debu, butiran pasir, ya. Tidak ada yang samar bagi Allah. Jadi semuanya jelas. Bahkan, ya, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan batin manusia, ya. Kalau kita kan beda. Kita tahu, ya, yang ada di atas lantai kita itu debu misalkan, tapi kita tidak pernah tahu berapa butirannya. Kita tahu bahwa yang menempel pada ranting yang bergantung itu adalah daun, tapi kita tidak mungkin bisa menghitung berapa daun itu. Kalaupun toh kita bisa, mungkin kita tidak bisa tahu daun-daun yang ada di pohon yang lain. Tapi Allah itu mengetahui semua, ya, yang ada di muka bumi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan jumlah butir pasir dan butir debu di dunia ini diketahui oleh Allah. Makanya, ya, di dalam surat At-Taghabun itu dijelaskan, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, ya. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang di bumi, ya, dan apa-apa yang ada di bumi, dan mengetahui segala sesuatu yang rahasia ataupun sesuatu yang diperlihatkan oleh kalian semua, oleh umat manusia ini. Jadi yang dirahasiakan, serahasia apapun Allah akan tahu. Kadang kita bilang, di sini aja aman, tidak ada yang melihat. Allah mengetahui. Karena Allah itu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati, prasangka-prasangka, perkataan-perkataan hati itu Allah mengetahui. Itulah Allah bersifat ilmu. Maka sangat mukhal Allah itu bersifat baladah atau bodoh. Tidak mungkin Allah itu bersifat bodoh. Maka lawannya kata ilmu adalah baladah. Itu sifat mukhalnya Allah. Nah,
Selanjutnya yang ke-10 adalah hayat. Hayat itu hidup. Allah itu hidup. Ya. Allah itu apa? Hidup. Ya. Manusia juga hidup Pak, beda ya. Allah itu hidupnya beda. Maka seorang muslim itu harus yakin bahwa Allah itu hidup dan kehidupannya itu tidak seperti hidup kita semua. Ya. Hidup kita itu butuh wasilah. Ya, butuh lantaran. Lantaran apa? Kita harus memiliki ruh. Kalau ruh itu beranjak dari tubuh kita, maka kita akan mati. Nah, jadi kehidupan kita, ya, hidupnya kita ini membutuhkan lantaran, membutuhkan sebab, ya, seperti ruh, ya. Kemudian kita hidup, manusia hidup itu kalau darahnya mengalir, kalau darahnya tidak mengalir lagi, maka dia sudah tidak hidup, maka dia mati. Manusia hidup karena bernafas, ketika nafasnya berhenti, maka manusia itu sudah tidak bisa hidup lagi. Nah, jadi manusia, makhluk hidup itu melalui sebuah perantara-perantara, sedangkan Allah tidak. Wa hayatullahi subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in. Jadi Allah itu hidup tidak membutuhkan apapun, hidup dengan zatnya sendiri, ya, tidak membutuhkan apapun. Nah, dan itu tidak dimulai kapan. Allah itu kidam, tidak memiliki permulaan, dan sejak dahulu Allah sejak azali Allah seperti itu, ya. Allah itu hayat, ya, tidak pernah mati. Allah itu akan selamanya ada. Makanya ya kita sering diingatkan, ya, melalui Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225 di permulaan ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan satu-satunya Tuhan yang dia itu hidup, ya, dan selalu berdiri tegak, artinya tidak membutuhkan apapun. Nah, begitu. Itu adalah sifat sifat yang ke-10. Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah sama. Sama itu mendengar. Jadi Allah itu mendengar. Nah, pendengaran Allah ini juga tidak sama dengan pendengaran makhluk, ya, tidak seperti pendengaran kita. Pendengaran kita manusia ini membutuhkan perantara seperti apa? Telinga atau alat bantu yang lain. Kalau kita punya, kadang manusia punya telinga pun belum tentu bisa mendengar. Ketika dia tuli, maka dia butuh alat pembantu untuk supaya dia itu bisa mendengar. Nah, itu manusia terbatas sekali, ya. Atau ya kita punya telinga yang sehat, kita punya telinga yang normal, kita bisa mendengar, tapi pendengaran kita akan dibatasi oleh jarak. Kita bisa mendengarkan hal-hal yang ada di sekeliling kita, tapi kita tidak bisa mendengarkan hal-hal yang, ya, lebih dari misalkan 1 kilometer dengan suara yang normal. Nah, itu sulit sekali. Itulah keterbatasan pendengaran manusia. Beda dengan Allah. Allah itu mengetahui apapun, ya, mendengar apapun tanpa menggunakan wasilah, tanpa menggunakan perantara telinga. Allah itu mendengar bukan karena memiliki telinga, tapi tidak seperti manusia. Allah itu mendengarkan tanpa telinga. Allah itu mendengarkan, ya, segala sesuatu yang rahasia sekalipun, ya, ataupun yang jelas sekalipun, Allah itu mendengar semuanya. Suara yang yang dohir maupun suara batin di dalam hati kalian itu Allah mendengar. Dan pendengaran Allah itu tidak menggunakan alat atau indera seperti pendengaran manusia. Lakinna sami'ahu subhanahu wa ta'ala laisa kasami'na fa inna sami'na bi basatitil udun. Ya, karena pendengaran kita menggunakan telinga, wasami'uhu subhanahu wa ta'ala, dan pendengaran Allah itu laisa biwasitati syai'in, tidak membutuhkan ini alat bantu atau indera. Itulah pendengaran Allah, mendengar segala sesuatu yang rahasia, yang pelan sekalipun Allah itu mendengar. Bahkan bisikan-bisikan hati manusia, bisikan-bisikan hati makhluk hidup ini Allah mendengarnya. Makanya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 1 itu, ya, kita diingatkan, qad sami'allahu qaulal lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaka ila Allahi wallahu yasma'u tahawurukuma. Jadi, ya, Allah itu mendengarkan perdebatan antara dua istri, antara sepasang suami, ya, antara sepasang suami istri, ya. Jadi ketika salah satunya itu mengadu kepada Allah, ya, maka Allah itu akan mendengarkan, ya, walaupun suara itu tidak dengar oleh manusia. Jadi Allah itu maha mendengar, itu sifat sama. Maka, ya, Allah itu mokal, bersifat tuli, ya, tidak bersifat tuli. Yang ke-12, Allah itu basor, melihat, ya, Allah itu maha
melihat. Sama juga penglihatan Allah itu tidak membutuhkan lantaran, tidak membutuhkan alat indera seperti mata, ya. Sebeda dengan penglihatan manusia. Manusia itu melihat dengan mata, tetapi Allah tidak melihat dengan mata. Allah tidak melihat melalui perantara ataupun alat indera. Ya, karena apa? Karena ketika seseorang atau sesuatu itu melihat dengan mata, ketika matanya buta, ia tidak dapat melihat lagi. Seperti tadi, ketika seseorang itu mendengar dengan telinga, maka ketika telinganya tuli, dia tidak bisa mendengar lagi. Allah melihat, maha melihat tidak menggunakan mata. Ya. Allah tidak melihat dengan menggunakan mata sebagaimana manusia, karena ketika mata itu buta, ya, maka seseorang itu tidak dapat melihat lagi. Ya. Allah itu melihat tanpa melalui perantara mata, dan Allah itu bisa melihat apapun di dunia ini, ya, baik yang tersembunyi maupun yang tidak sembunyi. Bahkan Allah itu bisa melihat sesuatu semut yang berada di dalam lubangnya, di dalam persembunyiannya di tengah malam. Bahkan Allah itu bisa melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Beda dengan kita kehilangan uang 10.000 aja atau 100 rupiah atau 500 rupiah jatuh ke tanah pada malam hari itu, kita sudah kesulitan menemukannya, bahkan tidak bisa melihat di mana ini jatuhnya. Ya, kunci kita jatuh di tengah malam itu saja, walaupun kunci itu warnanya putih, ya, yang kontras dengan kegelapan itu pun kita kesulitan. Ya, tetapi Allah tidak. Allah itu penglihatannya tidak dibatasi oleh malam, tidak dibatasi oleh gelap, ya. Apapun itu bisa dilihat oleh Allah tanpa perantara apapun, bahkan bisa melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Nah, itulah basyariah atau sifat basyar Allah, ya, yang maha melihat apapun, tidak seperti penglihatan kita. Maka jangan sampai kita itu berkeyakinan bahwa ketika kita itu bersembunyi, kita aman dari penglihatan Allah. Ketika kita diam hanya berbicara di dalam hati, maka kita aman dari pendengaran Allah. Allah itu mendengar, melihat sesuatu yang siri wa akhfa. Ya, Allah itu melihat apapun yang terlihat oleh manusia maupun yang tidak terlihat. Oleh karena itu, ya, Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi anallaha yara. Apakah kau tidak mengetahui bahwa Allah itu, ya, maha melihat segalanya, tidak ditutupi oleh apapun. Kemudian sifat selanjutnya adalah kalam. Allah berbicara. Allah tidak bisu. Allah itu berbicara, ya. Tapi kalam Allah itu berbeda dengan kalam makhluk. Kalau kalam makhluk itu, kalam manusia, ucapan manusia itu pasti mengandung suara dan huruf. Ini saya berbicara ada suaranya, ha hu, ya, aku ada suaranya dan mengandung huruf. Ini suara manusia. Aku, ya, ada suaranya kemudian mengandung huruf a, k, u. Tetapi beda dengan kalamullah. Kalamullah itu tidak mengandung suara dan juga tidak mengandung huruf. Wa kalamullahu Musa taklima. Tapi Allah itu berbicara. Lalu bagaimana, Pak? Nah, inilah, ya. Jadi maka ketika Musa itu mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah, wa kalamullahu Musa taklima, Musa ini sangat keberatan, tidak mampu menerima itu, karena kalamullah itu tidak seperti ucapan manusia, ya, berat diterima oleh makhluk, ya. Karena apa? Kalau sama berarti Allah itu sama dengan makhluk, dan itu mukhalaf sekali. Maka kalamullah itu berbeda dengan kalam manusia, oleh karena itu, ya, ketika Allah itu menurunkan wahyu, ya, ada kalanya Allah itu langsung, tapi itu sangat berat diterima oleh nabi, ya, oleh rasul. Maka Allah itu menurunkan wahyu melalui Jibril yang diterjemahkan, ya, ke dalam bahasa manusia. Jadi perantara. Bukan karena Allah itu butuh malaikat, ya, bukan butuh malaikat, tetapi karena keagungannya Allah, karena kebesaran Allah, karena kalam Allah yang luar biasa, yang jauh, ya, yang berbeda jauh dengan kalam manusia yang tidak bisa diterima oleh langsung. Maka Allah mempermudah, ya, bukan membutuhkan, tapi mempermudah umat manusia dengan memiliki perantara malaikat Jibril, ya. Dengan catatan jangan sampai punya keyakinan bahwa Allah itu butuh malaikat. Allah tidak butuh malaikat, ya. Malaikat itu ditugasi untuk menyampaikan wahyu kalamullah kepada Nabi Muhammad itu karena membantu umat manusia, ya, supaya mampu menerima wahyu-wahyu dari Allah. Karena kalau disampaikan secara langsung itu berat,
Ketika Rasul itu menerima wahyu secara langsung itu seperti gemerincingan lonceng, itu pun hanya sebagai kiasan, itu pun Rasulullah langsung gemetaran, langsung demam, minta diselimuti oleh Siti Khadijah, zamiluni ya, selimutilah aku karena berat sekali ya. Oleh karena itu ya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ya, ini pembicaraan Allah. Jadi kalamullah itu tidak mengandung suara dan tidak mengandung huruf. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa Allah itu ketika berbicara kepada Nabi Musa kemudian suaranya seperti kita, itu tidak. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu berbicara, tapi kalamullah itu tidak berupa huruf, tidak mengandung suara dan tidak mengandung huruf. Nah, ini ya. Itu kalam. Nah, kemudian sifat selanjutnya qadiron ya, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Ini sama, hampir sama artinya kan. Qadiron dengan qudrah, muridan dengan iradah, aliman dengan ilmu, hayan dengan hayat ya, sami'an dengan sama ya, basiran dengan basor ya, mutakaliman dengan kalam. Ini hampir sama. Bedanya apa? Nah ini, jadi gini, manusia itu mendengar ya. Manusia itu mendengar ya, selain pendengarnya dibatasi, tapi manusia itu tidak selamanya mendengar. Kita mendengar ya, ketika kita terjaga seperti ini, tapi ketika tidur kita tidak mendengar apapun ya. Kita berbicara, tapi ketika kita tidur kita tidak bisa berbicara. Kalau kita berbicara berarti ngelindur. Atau kita bisa berbicara, tapi kadang kita tidak bisa berbicara. Contohnya apa? Seperti saat ini ketika kalian kuliah, kalian diminta diam oleh dosen kalian, maka kalian tidak berbicara. Kalian tahu ya, tapi pengetahuan kalian ini terbatas dan tidak selamanya kalian tahu ya. Kalian tahu sesuatu, tapi kalian sendiri tidak tahu bagaimana kalian itu bisa tahu. Ini sudah persoalan tersendiri ya. Kita tahu ya yang ada di ruangan ini apa saja, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Nah, hayan, kita hidup ya, tapi hidup untuk saat ini. Entah untuk tahun-tahun ke depan kita masih hidup atau tidak. Ya. Kemudian sama kita mendengar hal-hal yang ada di dekat kita, tapi kita tidak bisa mendengar. Nanti kalau tidur kita tidak mendengar apapun, ya. Atau kita mendengar di sini tapi tidak mendengar di sana. Nah, kemudian ya, melihat, penglihatan kita memang bisa melihat di sini, tapi ketika sudah terhalang tembok, kita tidur kita tidak bisa melihat apapun. Ya. Kemudian berbicara, seperti tadi, kita bisa berbicara tapi tidak selamanya kita berbicara. Nah, Allah itu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Artinya apa? Allah itu selalu kuasa kapanpun ya. Kapanpun Allah itu ada, pasti Allah itu kuasa. Artinya seperti itu. Tidak seperti kita kuasa ya, kuasa duduk ya. Tapi lama-lama kita duduk kita nggak kuat berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Kita melek ya, kuat tapi pasti ngantuk nanti dan akan tidur. Kemudian baru bangun lagi. Nah, Allah itu tidak. Allah itu kuasa. Kapanpun dia akan selalu kuasa. Dan ke Allah itu akan selalu berkehendak, muridan ya. Keberadaan Allah itu akan selalu berkehendak. Dia tidak pernah terpaksa untuk melakukan apapun. Semua apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah karena kehendaknya, bukan karena kehendak siapapun. Nah, aliman, Allah itu mengetahui ya, tidak seperti pengetahuan kita tadi. Ya, kita tahu kalau kita melek seperti apa, kalau kita tidur kita tidak tahu apa-apa, tapi Allah itu kapanpun akan mengetahui. Allah itu kapanpun akan hayan ya, adanya Allah itu akan selalu hidup. Sami'an, dan adanya Allah, selama Allah ada ya Allah akan ada terus, dan keberadaan Allah akan selalu mendengar, melihat, berbicara kapanpun ya. Itulah qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran. Jadi adanya Allah itu selalu ya kuasa, selalu berkehendak, selalu mengetahui, selalu hidup ya, selalu mendengar, selalu melihat, dan selalu berbicara kapanpun dan dimanapun ya kita berada. Kita itu akan selalu dalam kekuasaan Allah dan akan atas kehendak Allah dan atas pengetahuan Allah ya. Karena hidupnya, karena Allah itu hidup, karena Allah itu hayat. Dan apapun yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan dan kita batin itu selalu didengar oleh Allah. Apa yang kita rahasiakan selalu dilihat oleh Allah ya. Allah itu selalu maha segalanya. Nah, itulah sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat mukhal Allah ya, itu ada satu ya. Ini sudah tadi. Sifat mukhal Allah, sifat jaiz Allah itu hanya satu, atau fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ini sifat jaiz Allah ya. Kalau sifat wajib
ya berarti sesuatu itu pasti dimiliki oleh Allah. Sedangkan sifat mustahil sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Sedangkan sifat jaiz ini adalah ya sesuatu yang Allah itu mau terserah Allah ya. Jaiz itu kewenangan Allah, sifat kewenangan Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu mau melakukan apapun atau tidak melakukan apapun itu terserah Allah. Tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang menyuruhnya. Allah itu mau membuat hambanya menjadi kaya atau miskin, itu terserah Allah. Allah itu punya sifat jaiz ya. Bisa menjadikan orang ini miskin, si A miskin, si B kaya. Bisa menjadikan si C pandai, pintar, si D bodoh ya. Bisa menjadikan si E ini beruntung dan si F celaka. Itu tidak berdasarkan apapun, tidak bergantung karena usahamu, tidak bergantung karena ya kalian kaya, itu tidak bergantung pada pekerjaanmu ya. Allah itu membuat kalian kaya itu bukan karena pekerjaanmu. Allah membuat miskin bukan karena kau malas bekerja. Allah membuat kamu pandai bukan karena kamu rajin belajar. Allah membuat kamu bodoh karena kamu bukan tidak sekolah, bukan, tapi karena Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Karena Allah ingin menjadikan kau pandai atau pintar. Karena Allah ingin menjadikan kau miskin. Karena Allah ingin menjadikan kau kaya, maka kau kaya. Karena Allah ingin menjadikan kau miskin, maka kau miskin. Karena Allah ingin menjadikan kau kaya, maka kau kaya. Tapi jika Allah tidak ingin menjadikan kau kaya, ya kau akan miskin. Kau akan pintar jika Allah ingin menghendaki kalian itu menjadi pintar. Tapi jika Allah tidak menghendaki kalian menjadi pintar, maka kau akan menjadi bodoh. Jika kau akan menjadi orang yang beruntung ketika Allah itu menghendaki kalian menjadi orang yang beruntung. Tapi jika Allah itu tarkuhu, tidak menghendaki, tidak menginginkan, tidak bisa jadi dia tidak menginginkan kalian menjadi beruntung, maka kalian menjadi celaka. Semuanya itu ya Allah itu mungkin menjadikan kalian kaya, mungkin menjadikan kalian miskin. Lalu kita nggak usah bekerja, Pak. Oh, jangan begitu ya. Ini bukan berarti ya kemudian kita bermalas-malasan, bukan seperti itu. Jadi ya manusia ini di dunia ini ya ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan kaya dan miskin itu adalah kewenangan Allah. Tapi kewajiban kita sebagai umat manusia adalah bekerja, berusaha menjadi hamba yang baik ya. Hamba yang baik. Allah itu menyuruh kita itu untuk menjadi kaya, menjadi kuat, supaya kita itu tidak meminta-minta, supaya kita tidak hina. Allah itu menyuruh kita untuk selalu pintar. Maka Allah mewajibkan kita untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ya, menjadikan hamba yang terbaik. Hamba yang terbaik itu adalah hamba yang pintar, karena kalau orang yang pintar pandai itu akan mengetahui segala hal, akan mengetahui banyak hal ya, mengetahui banyak hal bukan segala hal ya, mengetahui banyak hal termasuk mengetahui Allah. Artinya mengetahui adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Kita selalu diperintah untuk mencari keberuntungan ya. Kita selalu diperintah untuk bekerja, itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan kita bekerja bukan karena kita kaya, kita belajar bukan karena kita supaya pandai, tapi kita bekerja karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, mensyukuri nikmat ini. Kita diberikan kita belajar karena kita mensyukuri akal kita diberikan akal yang sehat, diberikan kesempatan yang luar biasa. Coba bayangkan ya, Anda kuliah ini jangan dikira ya ini adalah karena orang tua kalian. Ya, ini karena nikmat Allah. Allah itu delalah itu menjadikan kalian itu dari keluarga yang berkecukupan sehingga kalian itu bisa kuliah. Bayangkan di luar sana itu masih banyak anak-anak yang tidak bisa kuliah. Bahkan ketika dia ingin kuliah saja mencari beasiswa, ketika tidak diterima beasiswa dia itu tidak kuliah, rela bekerja terlebih dahulu mengumpulkan uang baru dia bisa kuliah. Coba bayangkan, kita difasilitasi oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita itu bisa kuliah dengan fasilitas yang memadai. Ini adalah suatu nikmat, maka kita harus memanfaatkan dan mensyukuri nikmat ini. Dengan cara apa mensyukuri? Dengan kuliah yang sungguh-sungguh. Soal kita nanti menjadi apa, kita pandai betul atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu dicatat adalah ya, Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan ya usaha hambanya. Maka kita terus berusaha, tapi kita harus tetap bertawakal kepada Allah, bahwa Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ketika kita itu sudah berusaha sekuat mungkin
tapi Allah tidak memberikan hasil sebagaimana yang kita inginkan, Allah itu lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Karena memang ya wajar lah, karena Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Yang penting kita menjadi umat manusia sudah menjalankan kewajiban kita. Kita sholat, kita bekerja, kita belajar. Soal bagaimana masa depan nanti Allah yang mengatur segalanya. Tapi ingat, Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Allah itu selalu menghargai usaha hambanya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, keberuntungan ini apa? Itu Allah yang akan lebih tahu. Ada satu cerita ini ya terkait dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Nah, jadi begini. Jadi suatu ketika ada seseorang yang habis mengaji, dia mendengarkan ceramah seorang kiai. Isi salah satu ceramah itu adalah ketika kita itu bersedekah, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Nah, akhirnya orang tersebut itu punya keyakinan dan meyakini betul hal itu Allah akan membalasnya. Maka dia punya uang 100.000 itu, disedekahkan semuanya. Pokoknya saya sedekah 100.000, ini pasti nanti Allah akan membalas 1 juta. Nah, dia yakin seperti itu, sehingga dia itu tidak bekerja. Pokoknya di rumah setelah dia sedekah memberikan uang itu 100.000, dia akan mengharapkan dia akan dapat balasan dari Allah 1 juta. Nah, kemudian diam di rumah menanti seseorang itu mengantarkan uang 100 juta. Mengantarkan uang 1 juta. Ditunggu dari pagi sampai siang tidak ada, dari siang sampai sore tidak ada, dari sore sampai malam tidak ada. Akhirnya dia berontak. Nah, ini berontak kepada kiainya. Ya, berontak kepada kiainya. Akhirnya dia bermimpi bahwa suatu malam ya dia mimpi kecelakaan. Nah, kemudian apa artinya? Ya, artinya adalah ketika seseorang tadi itu kok enggak bersedekah, kemudian berangkat bekerja seperti biasanya, dia akan memiliki nasib yaitu tertabrak sepeda motor, kecelakaan, dan ketika dia berobat dia membutuhkan biaya 1 juta. Maka dengan dia bersedekah 100.000, kemudian dia mendapatkan balasan berupa kesehatan, terhindar dari kecelakaan yang menghabiskan uang 1 juta. Jadi apa artinya? Balasan Allah itu tidak selalu sama wujudnya dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita bersedekah 100.000 bukan berarti Allah itu bukan berarti Allah akan membalas 1 juta berupa uang, tapi bisa juga berupa bentuk kenikmatan yang lain seperti tadi terhindar dari kecelakaan. Maka ya ketika kita berusaha belajar seperti ini, kemudian kita tidak merasa pandai, itu bukan berarti Allah itu tidak memberikan hasil pada usaha kita, tapi Allah bisa jadi memberikan hasil itu dalam bentuk yang berbeda. Kita bekerja keras tapi kita tidak kaya, bukan berarti Allah itu tidak menghargai ya usaha kita, tapi Allah itu memberikan penghargaan itu dalam bentuk yang lain. Kalau toh Allah itu tidak memberikan penghargaan, ya biarlah wong Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarku aw turkuhu. Kita terima saja karena kita ini adalah seorang hamba. Ya, Allah mau berbuat apapun itu tergantung tergantung kehendaknya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita tetap wajib berusaha. Kita diberi kesehatan, ya kita diberi kekuatan, maka kita wajib mensyukurinya dengan beribadah, dengan bekerja. Soal hasil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berusaha bekerja dalam hal apapun, kita tuh selalu diperintah untuk tawakal kepada Allah. Ya. Kenapa kita diperintah untuk tawakal kepada Allah? Karena Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ya. Kalau kita memaksakan kehendak bahwa saya sudah berusaha Allah, maka kau harus mensukseskan aku, sama saja itu Anda memaksa Tuhan. Dan itu adalah bentuk ya kurang beradab, ketidaksopanan kepada Tuhan. Bentuk kesopanan seorang hamba adalah bekerja kemudian memasrahkan hasilnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itu akan menghargai usaha manusia. Toh misalkan Allah itu tidak memberikan penghargaan sebagaimana yang kita ketahui, yakinlah bahwa Allah itu memberikan penghargaan dalam bentuk yang lain. Kalaupun toh Allah itu tidak memberikan penghargaan dalam bentuk yang lain, biarlah, karena Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Raditu billahi robba. Ya saya ridho ya Allah, karena apa?
tidak engkau hargai usahaku karena aku bisa berbuat baik saja, itu sudah termasuk penghargaan yang luar biasa darimu. Nah, jadi manusia itu bisa berbuat baik saja itu pun karena pertolongan Allah. Di dunia ini kan karena kehendak Allah. Allah itu tadi irodah muridan. Allah itu berkehendak dan selalu berkehendak. Jadi apapun yang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia ini adalah kehendak Allah. Tidak bukan karena kekuatan kita. Apa coba yang membuat kita itu takwa? Apakah karena pengetahuan agama kita? Banyak orang yang berpengetahuan agama tapi maksiat. Apakah kita sedekah itu karena kekayaan kita? Banyak orang yang kaya tapi tidak sedekah. Ya. Maka jangan menganggap bahwa ibadah kita itu karena keilmuan kita, ya. Sedekah kita karena kekayaan kita. Murni karena kehendak Allah. Maka ketika kita bisa berbuat baik, itu kita harus bersyukur karena Allah menghendaki kita untuk berbuat baik. Kita tidak punya kekuasaan apapun ya selain kekuasaan Allah. Kemampuan kita beribadah itu karena pertolongan Allah, karena kehendak Allah. Maka Allah mau membalasnya atau tidak, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Maka ini adalah salah satu puncak daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha karena kita diberikan kekuatan, karena kita diberikan kesehatan, karena kita diberikan nikmat. Soal nanti hasil Allah yang membalasnya dalam bentuk apapun. Kalau tidak dibalas oleh Allah, maka sah-sah saja. Karena Allah itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Mau menjadikan kita apapun bergantung pada Allah. Tapi kita selalu berharap, berdoa kepada Allah supaya kita itu dijadikan menjadi umat yang baik, umat yang terbaik, umat yang soleh, umat yang Islam selalu, yang mukmin, yang beriman kepada beliau dan beramal soleh. Ya. Apakah doa itu bisa merubah takdir, Pak? Bukan masalah bisa merubah atau tidak. Di dalam kitab Hikam itu dijelaskan bahwa doa itu adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa itu tidak bukan hal yang merubah takdir, tapi dalam kitab Hikam itu ya dijelaskan, secara Hikam itu dijelaskan bahwa ketika orang itu berdoa itu adalah tandanya, tanda-tanda Allah itu akan memberikan sesuatu nikmat. Nah, jadi ketika kita berdoa itu ini adalah tanda-tanda. Soal nanti jadi diberi atau tidak, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kita sudah bisa berdoa saja itu sudah hal yang luar biasa. Karena ketika kita berdoa kita itu ingat kepada Allah. Maka kita dijadikan hamba yang ingat kepada Allah, itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena banyak ya di luar sana hamba-hamba yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi ya Allah itu memiliki sifat jaiz yang melakukan segala apapun atau tidak melakukan apapun itu Allah itu berwenang saja ya. Allah mau menjadikan kita kaya, mau menjadikan kita miskin, mau menjadikan kita pandai, menjadikan kita bodoh, menjadikan kita beruntung atau celaka, ya itu terserah Allah. Tapi kita tetap selalu berusaha optimis untuk menjadi umat yang terbaik, umat yang terus beriman, berislam dan beramal soleh. Soal nanti balasan apapun yang diberikan Allah itu adalah kehendak Allah. Kalaupun tidak dibalas oleh Allah, ya Allah itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, dan kita sudah bisa beramal soleh saja, itu merupakan suatu keistimewaan dari Allah, suatu yang perlu kita syukuri, anugerah yang tidak terhingga. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui kolom komentar, disimak ya, kemudian jangan lupa absen di SIM Unisula. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.